Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Oke, sebelumnya kita akan mengenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Yang pertama ada Teh Anita Nur Cahyani, lalu ada Teh Wika Asnantia Dewi, lalu ada Teh Ramadika Dwi Sapitri, lalu ada Teh Atia Zainul Fakihah, lalu ada Teh Umi Kulsum, Teh Cherry Yentinisa, Teh Jihan Syafa, Teh Syifa Ardiani, Teh Yulis, terus saya Bung Arya Tiasar, dan ada Bung Juan Marsaputra, Teh Yasinta Citra, dan terakhir Teh Siska. Baik, terima kasih. Sekarang saya Wika Asnantiawati akan menjelaskan tentang informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian informasi manajemen. Pengertian informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Untuk apa? Untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Tetapi jika ingin dikelola dengan baik, SIM perlu efektif dan efisien. Nah, dari pengertian yang saya utarakan tadi, maka bisa kita ambil garis besar pengertian sistem informasi manajemen adalah merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam organisasi, yaitu salah satunya adalah mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik sistem informasi. Nah, kita bagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta tergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, yang kedua, sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa yang akan mendatang. Yang keempat yaitu sistem informasi manajemen biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi. Nah, untuk yang kelima karakteristiknya yaitu SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data di luar dari organisasi tersebut. Selanjutnya, sistem informasi biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan karena laporan-laporan yang dihasilkan banyak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya sistem informasi membantu manajemen secara terstruktur pada tingkat operasional, tingkat kontrol, dan perencanaan bagi staf yang sudah senior. Nah, yang terakhir, sistem informasi manajemen didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. Nah, karakteristiknya itu sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan informasi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu adalah pengambilan suatu keputusan. Seorang pemimpin sangat besar dalam memberikan waktu, perhatian, serta pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang dalam kepemimpinan atau organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan oleh pemimpin tersebut. Perilaku dan cara pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku, sikap dari staf atau anggota-anggota organisasi tersebut. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan suatu masalah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi selama dalam organisasi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah yaitu hasil keputusan dari pemimpin tersebut. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pertama yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun kelompok secara
secara institusional maupun secara organisasional bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang. Efeknya atau berlangsung akan cukup lama. Nah, dari pengambilan keputusan itu, tujuan bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Nah, adapun menurut ahli yaitu kita ambil yaitu Samsi. Ada unsur-unsur pengambilan keputusan. Menurut Samsi dalam bukunya tahun 1995, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan tersebut tuh apa sih? Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari pengambilan keputusan itu, yang kedua adalah alternatif atau kita mengidentifikasi keputusan atau memecahkan masalah untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan. Setelah memilih tujuan, mengidentifikasi, yaitu ketiga, memperhitungkan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan kita sebagai manusia atau disebut uncontrollable events. Nah, yang terakhir yaitu saran atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Nah, unsur-unsur pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh pemimpin terlebih dahulu harus dapat mengkaji dan mempertimbangkan tujuan dari pengambilan keputusan itu. Identifikasi masalah, faktor-faktor internal maupun eksternal harus kita pertimbangkan sebagai seorang pemimpin di lembaga atau organisasi, serta saranan pengambilan keputusan. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih serta memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan materi-materi kali ini. Selanjutnya adalah manfaat sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem manajemen informasi ini memiliki banyak manfaat baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Manfaat sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan akurasi data. 2. Mempermudah koordinasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Menekan biaya operasional. Jadi, pertama itu meningkatkan akurasi data. Jadi, data itu sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan diambil nantinya. Dengan data yang akurat, itu bersinambungan dengan keputusan yang akan diambil. Jadi, sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Terus kedua adalah mempermudah koordinasi. Jadi, sistem ini menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Nah, data informasi ini bisa dipergunakan oleh departemen atau divisi-divisi untuk saling berkoordinasi. Pertukaran informasi yang tepat antar departemen atau divisi mampu membentuk hubungan yang sehat dalam sebuah organisasi. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Sumber daya manusia ini kan menggunakan sistem, jadi kinerjanya harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dan terakhir adalah menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi suatu perusahaan, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Minimnya kesalahan yang terjadi membuat produktivitas kerja sumber daya manusia menjadi meningkat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, 1. Posisi atau kedudukan,
kedua masalah, ketiga situasi, keempat kondisi, kelima tujuan. Jadi dalam posisi atau kedudukan, dalam rangka pengambilan keputusan dapat dilihat dalam berbagai hal. Jadi kalau letak posisinya sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan atau staf. Terus bisa dilihat dari tingkatan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan, organisasional, atau teknis. Terus kedua itu masalah. Masalah atau problem adalah hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Terus situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan atau satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta hendak yang kita buat. Terus keempat adalah kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Terus kelima adalah tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan atau unit, atau tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah ditentukan. Selanjutnya, komponen pengambilan keputusan. Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut. Komponen atau unsur-unsur pengambilan keputusan yang bersifat umum antara lain tujuan, metode, proses, faktor lingkungan yang tak dapat dikendalikan. Jadi, kalau misalnya tujuan, setiap pengambilan keputusan selalu memiliki tujuan atau target atau hasil yang diharapkan dari keputusan yang diambil. Terus proses pengambilan keputusan merupakan proses mulai dari identifikasi masalah sampai pemantauan dan evaluasi keputusan. Metode, setiap keputusan senantiasa melibatkan penggunaan metode atau cara, baik itu metode pengumpulan data, informasi, dan lain-lain. Faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Setiap keputusan tidak pernah berada pada kondisi vakum, namun ada dalam konteks lingkungan. Dalam banyak hal, lingkungan eksternal tidak dapat dikelola atau dikendalikan secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang dasar pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan haruslah jelas, tersedianya informasi atas permasalahan tersebut dengan lengkap, pemahaman masalah yang sangat konkret, dan penggunaan alat bantu selain kekuatan daya ingat, penempatan profesionalisme diri di atas kepentingan dan keinginan sendiri, dengan harapan jika hal ini bisa diterapkan, antara lain menjadi dasar terhindarnya keputusan yang bermasalah. Menurut George Perry, bahwa dasar pengambilan keputusan dapat digolongkan ke dalam 5 golongan, di antaranya yang pertama, intuisi, yaitu memiliki sifat yang subjektif sehingga tidak mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman, yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung dan rugi, juga baik buruknya keputusan yang akan diambil kelak. Ketiga, ada fakta, yaitu dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Keempat, ada wewenang, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang rendah kedudukannya. Yang terakhir, yaitu rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Bagaimanapun juga, banyak masalah keputusan dalam organisasi modern yang membutuhkan kreativitas, motivasi, dan penerimaan
Untuk memecahkan masalah seperti itu, para manajer memerlukan berbagai teknik lain selain dengan perhitungan kuantitatif, meskipun mungkin memberikan derajat rasionalisasi dan bantuan tertentu kepada pembuat keputusan, sering menyebabkan hasil yang tidak efektif dan juga salah arah. Berikut ini beberapa teknik untuk membantu proses pengambilan keputusan yang kreatif, teknik partisipatif, dan teknik pengambilan keputusan modern. Yang pertama yaitu teknik partisipatif. Partisipasi sebagai suatu teknik berarti bahwa individu atau kelompok dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat bersifat formal atau informal dan menyangkut keterlibatan intelektual dan emosional, seperti halnya keterlibatan fisik. Besarnya partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bervariasi dari satu sisi ekstrim, di mana ada partisipasi berarti setiap orang yang berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh keputusan yang dilibatkan. Dalam praktek derajat partisipasi ditentukan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama siapa yang mengajukan gagasan, kedua berapa proporsi bawahan melaksanakan setiap tahap pengambilan keputusan diagnosis, pengembangan alternatif, evaluasi dan estimasi konsekuensi masing-masing alternatif, dan pembuatan pilihan. Yang ketiga, berapa bobot seorang pelaksana mempengaruhi gagasan yang dia terima. Semakin besar adanya masing-masing faktor ini, akan semakin tinggi besarnya partisipasi. Ada aspek positif dan juga negatif pada teknik pengambilan keputusan partisipatif. Misalnya, kecenderungan terjadinya partisipasi semu, di mana manajer mencoba untuk melibatkan bawahan dalam tugas, tetapi bukan pada proses pengambilan keputusan. Ini dapat menjadi bumerang yang berpengaruh pada kepuasan karyawan. Bila atasan menyatakan ingin memperoleh partisipasi dari bawahan, tetapi tidak pernah membiarkan mereka terlibat secara intelektual dan emosional, dan juga memanfaatkan saran mereka, hasilnya mungkin berupa malapetaka. Partisipasi juga dapat memakan waktu bertele-tele dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga keuntungan dengan adanya partisipasi jauh lebih besar dibanding kejelekannya. Barangkali keuntungan terbesar adalah bahwa teknik partisipasi menyadari bahwa setiap orang dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang sangat berarti kepada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Kedua yaitu teknik pengambilan keputusan modern. Dalam era komputer saat ini, di mana berbagai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan telah sangat berkembang dengan canggih dan banyak diterapkan pada berbagai tipe keputusan rutin dan terkadang mengandung resiko. Bagaimanapun juga, hasil perhitungan kuantitatif seharusnya digunakan hanya sebagai salah satu pertimbangan atau informasi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan dasar dan mengandung resiko atau ketidakpastian. Teknik modern menawarkan bantuan bagi manajemen dalam menghadapi tantangan yang memerlukan tipe-tipe keputusan tersebut, di mana hal ini dapat sepenuhnya didasarkan pada metode kuantitatif. Yang ketiga yaitu teknik Delphi. Meskipun pertama kalinya dikembangkan oleh N.C. Delphi dan rekan-rekannya dalam tahun 1950-an, namun baru pada dekade ini mulai terkenal sebagai suatu teknik untuk membantu mengambil keputusan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Misal, forecasting jangka panjang. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai tipe organisasi seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer. Teknik Delphi mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya bekerja sebagai berikut. Pertama, suatu panel para ahli tentang masalah tertentu diambil baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kedua, setiap ahli diminta untuk membuat prediksi-prediksi anonim. Ketiga, setiap penulis kemudian memperoleh umpan balik gabungan jawaban para ahli terhadap pertanyaan yang diajukan. Keempat, berdasarkan pada umpan balik itu, estimasi-estimasi baru tersebut dibuat dan proses ini diulangi beberapa kali sampai tercapai konsensus.
Teknik Delphi dapat diterapkan pada berbagai macam program perencanaan dan masalah keputusan dalam berbagai tipe organisasi. Contohnya, prediksi mengenai dampak kebijaksanaan pemanfaatan tanah baru terhadap penduduk, pertanian, polusi, dan sebagainya. Yang keempat ada teknik kelompok nominal. Seiring disebut proses pengambilan keputusan kelompok NGT atau Nominal Group Technique. Pengelompokan nominal telah banyak digunakan oleh para psikologi sosial selama beberapa dekade ini. Suatu kelompok nominal secara sederhana merupakan kelompok makalah. Diberi nama kelompok nominal karena tidak ada pertukaran verbal yang diwujudkan di antara para anggota. Dalam hal ini, jumlah gagasan, keunikan, dan kualitas gagasan penelitian telah menunjukkan bahwa kelompok nominal lebih baik daripada kelompok nyata. Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah bahwa kelompok yang saling berinteraksi akan merintangi kreativitas ini, tentu saja hanya menyangkut pengembangan gagasan, karena pengaruh interaktif para anggota kelompok jelas mempunyai pengaruh signifikan pada variabel-variabel lainnya. Lalu materi berikutnya ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Sebagai manajer, pembuat keputusan adalah seorang pemecah masalah, yaitu dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif yang tersedia, atau menemukan alternatif lain yang berbeda secara berarti dengan alternatif yang sebelumnya. Dalam manajemen, keputusan dikategorikan dalam dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tak terprogram. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif. Keputusan terprogram digunakan untuk mengatasi masalah yang rumit maupun yang sederhana. Bila suatu masalah terjadi lagi dan jika unsur komponennya dapat ditentukan, diramalkan, atau dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan terprogram. Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting, sehingga memerlukan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Kalau seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi, kemampuan untuk mengambil keputusan tidak terprogram menjadi lebih penting karena secara progresif lebih banyak keputusan tidak terprogram yang diambil. Karena alasan tersebut, kebanyakan program pengembangan manajemen berusaha meningkatkan kemampuan manajer untuk mengambil keputusan tak terprogram. Biasanya dapat mengejar mereka menganalisis masalah secara sistematis dan membuat. Baik, materi selanjutnya yaitu kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan ini ada 3 poin tertentu, yaitu pertama, certainty, yaitu di mana kondisi pasti. Adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Lalu poin yang ketiga itu uncertainty, yaitu di mana manajer yang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti ini harus membuat asumsi tertentu tentang situasi yang dihadapi untuk memberikan kerangka yang wajar dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada risk, di mana ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil keputusan, maka timbullah risiko atau risk. Next, selanjutnya yaitu konsep pohon keputusan. Konsep pohon keputusan ini ada 4 metode, yaitu di mana ada
dua cabang, ada internal node dan leaf 1. Nah, di internal node ini ada leaf 2 dan leaf 3. Nah, jenis node ini dimana akar merupakan node teratas. Pada node ini tidak ada input dan dapat tidak mempunyai output atau dapat mempunyai output lebih dari satu. Lalu ada internal node yang merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Daun merupakan node akhir atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output ataupun simpul terminal. Lalu ada contoh kasus di mana KFC merupakan contoh perusahaan pertama yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang menjadi dasar penerapan aplikasi nyata, penggunaan media komunikasi, dan pengelolaan data perusahaan. Nah, perusahaan ini terus mengembangkan sistem informasinya untuk menunjang bisnisnya agar lebih efektif dan berdaya saing tinggi. KFC menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengembangkan sistem order yang berbasis internet, melengkapi sistem order via telepon, bahkan merambah ke sistem jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk membangun komunitas melalui situs tersebut serta berbagai penawaran promo via email dan internet. Hal ini terbukti meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, PT Fast Food Indonesia merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galail Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar ke pasar KFC. Keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji. Perseroan senantiasa memonitor posisi pasar dan kualitas KFC dari berbagai bidang. Nah, evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui Brand Image Tracking Study atau BITS dan Change Management System. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama, yaitu YUM Brass Inc., yang merupakan perusahaan publik di Amerika yang juga pemilik waralaba Taco Bell, Pizza Hut, INW, dan Long John Silver's. Nah, sistem informasi yang digunakan KFC ada dua materi yang penting. Yang pertama ada operating support system, lalu yang kedua ada management support system. Nah, operating support system ini ada 3 transaksi, yaitu transaksi processing system, TIPS, TPS atau TPS, dan kedua ada Enterprise Collaboration System, ada ECS, dan terakhir Process Control System. Lalu Management Support System ini ada 4 poin, yaitu Management Information System atau MES, lalu yang kedua Decision Support System, yang ketiga ada Information Reporting System, dan terakhir ada Executive Information System. Nah, selanjutnya ini ada berbagai sumber yang kami dapatkan, yaitu daftar pustaka yang sudah kami sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.